Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2020 kita bertemu lagi di pagi hari ini. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya. Oke, kita masuk ke latihan 2. Di sini Ibu akan menjelaskan dari semuanya. Ini untuk latihan 2 kita akan membahas dalam menentukan pengurangan pecahan dalam bentuk paling sederhana. Nah, di sini ada pecahan 3/4 dikurangi 1/2. Ya, kita samakan penyebutnya. KPK-nya dari 4 dan 2 adalah 8. Nah, 8 dibagi 4 di sini 2 ya, 2 dikali 3 hasilnya 6 ya. Sesudah itu oke, 8 dibagi 2 4, 4 dikali 1 4. Setelah itu baru dikurangi 6 dikurangi 4 hasilnya 2, 2/8. Namun setelah dikurangi ini setelah dikurangi ini ternyata hasilnya kan 2/8. Nah, ini belum sederhana. Nah, makanya untuk sederhana nanti si pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu dengan angka 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Pecahan yang paling sederhana dari 3/4 dikurangi 1/2 adalah 1/4 ya. Yang B, 7/8 dikurangi 3/6 itu sama dengan 42 dikurangi 24/48. Kenapa? Karena KPK dari 8 dan 6 adalah 48 atau perkalian ya. Di sini Ibu pakai kali silang, yaitu 7 dikali 6 42, 3 dikali 8 24. Untuk penyebutnya 8 dikali 6 48 sama dengan 42 dikurangi 24 adalah 18 ya. Penyebutnya 48. 18 dibagi dengan 48 di sini masih belum sederhana, makanya kita cari angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut ini ya. Nah, setelah kita mencari FEB hasilnya adalah 6. Berarti 18 bagi 6 hasilnya 3, 48 dibagi 6 hasilnya 8. Maka pecahan paling sederhana di sini dari 7/8 dikurangi 3/6 adalah 3/8 ya. Nah, selanjutnya yang C itu 8/9 dikurangi 2/3. Kita kali silang biar cepat. 8 kali 3 24, 2 kali 9 hasilnya 18. Ya, pembaginya adalah 9 dikali 3 yaitu 27. Maka 24 dikurangi 18 hasilnya 6, penyebutnya adalah 27. Kita cari, boleh dicari dengan FEB juga atau kira-kira aja. Kira-kira untuk membagi 6 dan 27 berapa ya? Pasti 3 ya. 6 bagi 3 hasilnya 2, 27 bagi 3 hasilnya 9. Oke, kita lanjut ke yang D. Yang D ada pecahan biasa 5/6 dikurangi 1/3. Kita kali silang. 5 kali 3 15, 1 kali 6 6. Penyebutnya 6 dikali 3 18. Setelah itu tinggal dikurangi. 15 dikurangi 6 hasilnya 9. Penyebutnya masih tetap 18. Nah, untuk pembagi 9/18 itu dia belum sederhana, makanya kita harus mencari pembagi ya. Yaitu pembaginya adalah angka 9. Kenapa? Karena setelah dibagi 9 dibagi 9 itu 1 dan 18 dibagi 9 itu 2, dia sudah menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Yang E di sini ada pecahan biasa 9/10 dikurangi 2/5. Kita kali silang. 9 kali 5 45, 2 dikali 10 20 ya, berarti 45 dikurangi 20. Untuk penyebutnya 10 dikali 5 itu 50 ya. Nah, 45 dikurangi 20 itu 25 ya, hasilnya per 50. Nah,
Nah, enak banget ini 25 dan 50 adalah bahwa 50 itu adalah kelipatan dari 25. Otomatis kita bagi saja dengan angka 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 50 dibagi 25 hasilnya 2. Habis ya. Jadi operasi dari 9/10 dikurangi 2/5 adalah 1/2. Nah, ini udah paling sederhana ya. Yang bagian F itu dia ada pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa ya. Pecahan campuran 29/10 dikurangi 3/5. Yang 29/10 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 10 ditambah 9, yaitu 29/10 dikurangi 3/5 sama dengan 2. Ini ada penyebutnya 10 dan 5 ya. Karena 10 itu adalah kelipatan dari 5, otomatis penyebutnya kita tulis 10 ya. Kita coba dengan cara yang lain. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 29 ya. 10 dibagi 5 2. 2 dikali 3 6. Oke, 29 dikurangi 6 23/10 ya. 23/10 ini dia bisa dijadikan pecahan sederhana, yaitu menjadi pecahan campuran, bahwa 20 di bawah angka 23 yang bisa dibagi 10 adalah 20 ya. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Sisanya tadi 23 dikurangi 20, sisanya 3. Penyebutnya masih tetap per 10. Jadi pengurangan dari 29/10 dikurangi 3/5 adalah 23/10. Oke. Yang G, 3 1/5 dikurangi 1 9/10 ya. Ini semuanya pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5 15 tambah 1 16/5 dikurangi 1 dikali 10 ditambah 9 adalah 19/10 ya. Di sini angka 10 itu adalah kelipatan dari 5. Otomatis ya sudah, kita tulis saja penyebutnya adalah 10 ya. 10 dibagi 5 2. 2 dikali 16 32. 10 dibagi 10 1. 1 dikali 19 dikurangi 19. 32 dikurangi 19 hasilnya adalah 13 ya. Kenapa? Karena 12 dikurangi 9 3. Pinjam ke sini 1 tadi, berarti sisa 2. 2 kurangi 1 1 ya, per 10. 13/10. Nah, di bawah angka 13 yang bisa dibagi 10 adalah 10 ya. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 13 dikurangi 10 sisanya 3, berarti 1 3/10. Oke. Sekarang yang H. Di sini ada pecahan campuran dan pecahan campuran ya. Nah, pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 7 14. 14 tambah 2 16. 16/7 dikurangi dengan 1 kali 3 3 tambah 1 4/3 ya. Nah, di sini ada kita kali silang saja. 16 kali 3 itu 48. 4 kali 7 28. Penyebutnya 7 dikali 3 21. Jadi 48 dikurangi 28 itu 20/21. Jadi ini sudah menjadi pecahan sederhana, paling sederhana. Karena 20 dan 21 tidak bisa diperkecil lagi karena masing-masing tidak memiliki kelipatan yang sama ya, atau tidak memiliki pembagi yang sama, maaf. Selanjutnya yang bagian I adalah di sini ada pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 6 18 tambah 5 23/6 dikurangi dengan 1 dikali 4 ditambah 1 5/4 ya. Nah, kita sekarang dikalikan silang saja ya, karena si 4 dan si 6 masing-masing bukan kelipatan ya. Jadi 6 itu angka yang lebih besar dari 4, dia posisinya bukan kelipatan dari 4, makanya ya sudah kita kali silang saja ya. Nah, 23 dikali 4 itu 92 ya, 92. Nah, dikurangi dengan 5 dikali 6 30 ya. Penyebutnya 6 dikali 4 24. 92 dikurangi 30 adalah 62. 62/24 ya. Di sini 62 itu dia bisa dibagi oleh 24, tapi 62 itu bukan kelipatan dari 24 ya.
kelipatan dari 24 adalah 48. Jadi angka 48 itu adalah angka yang bisa dibagi oleh 24 di bawah angka 62. Hasilnya adalah 2, ya. Nah, kalau 2 dikali 24 adalah 48, otomatis 62 itu masih sisa, ya. Berarti 62 dikurangi 48 hasilnya 14, ya. Penyebutnya masih tetap sama, 24. Nah, untuk pecahannya 14 per 24 dia masih bisa disederhanakan, ya. Yaitu kita mencari pembaginya dengan cara FEB, ya. Kita dapat FEB-nya 2, otomatis pembaginya adalah 2. 14 dibagi 2 7, 24 dibagi 2 12. Maka kita peroleh dari pengurangan pecahan campuran 35 per 6 dikurangi 1 per 4, hasilnya adalah bilangan bulat 2 dan pecahan 7 per 12 atau 2 7 per 12. Oke, sekarang yang J, ya. Yang J itu 4 per 5 dikurangi 2 1 per 8. Dua-duanya adalah pecahan campuran, maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 5 20 tambah 4 24 per 5 dikurangi 2 dikali 8 16, 16 tambah 1 17 per 8. Oke, 5 dan 8 masing-masing bukan kelipatan, ya, dari masing-masing bilangan. Jadi kita kali silang saja, ya. 24 dikali 8 adalah 192, ya. 17 dikali 5 adalah 85. Nah, untuk penyebutnya 5 dikali 8 adalah 40. Sekarang kita kurangi pembilangnya. 192 dikurangi 85 hasilnya adalah 107, ya. 107 per 40. Ya, sesudah itu 107 per 40 dia bukan pecahan yang sederhana, ya. Jadi kita harus sederhanakan dulu karena di bawah 107 itu ada kelipatan 40. Angka berapa itu? Angka 80, karena 80 dibagi 40 hasilnya 2, ya. Nah, dari 107 itu kan tadi masih sisa, ya. Kalau misalkan kelipatan 40-nya adalah 80, masih sisa. Berarti 107 dikurangi 80, sisanya adalah 27. Penyebutnya masih tetap sama, yaitu 40. Maka operasi pengurangan dari bilangan pecahan campuran 4 per 5 dikurangi 2 1 per 8 adalah 2 27 per 40, ya. Sekarang kita lanjut ke untuk pengurangan bilangan desimal, ya. Ingat, syarat pengurangan desimal si komanya harus sejajar, ya. Jadi jangan yang sejajar itu adalah bilangannya, ya. Bilangan puluhannya atau puluhan dengan satuan gitu kan, ratusan dengan satuan, jangan, ya. Mengikuti angka belakang disamain gitu barisannya, jangan. Yang harus kita samakan untuk mengurangi menjumlahkan bilangan desimal itu komanya, tanda komanya harus sejajar, ya. Di sini 2,7 dikurangi 1,5. Lihat, bisa dilihat semua yang Ibu tulis di sini komanya sejajar semua, ya. Jadi 7 dikurangi 5 hasilnya 2, ya. Terus koma, simpan di bawahnya, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 2,7 dikurangi 1,5 hasilnya 1,2, ya. Yang B, 6,5 dikurangi 2,6, ya. 5 kurangi 6 tidak bisa, berarti otomatis pinjam ke depan 1. Jadi 15 dikurangi 6 hasilnya 9. Karena yang 6 tadi udah dipinjam 1, berarti tinggal sisa 5. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Jangan lupa komanya harus sejajar, ya. Nah, terus yang C, 5,48 dikurangi dengan 3,19, ya. Itu adalah 8 dikurangi 9 tidak bisa. Otomatis dia pinjam ke angka yang depan, ke angka 4 menjadi 18. 18 dikurangi 9 hasilnya 9. Yang 4 tadi karena sudah dipinjam oleh si 8, maka dia tinggal 3, ya, angkanya, bilangannya. 3 dikurangi 1 2, koma, ya, tulis. Nah, 5 dikurangi 3 hasilnya 2, ya. Jadi 2,29. Ingat, untuk pelafalan atau penyebutan bilangan desimal itu bukan 2,29 tapi 2,29. Jadi jika ada angka di belakang koma, dia tidak ada puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Jadi
disebutnya itu masih 2, 9, 0, 1 ya, seperti biasa. Jadi 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi nggak ada, walaupun ini seperti bentuknya 29, tapi ini bukan angka puluhan ya. Jadi ini nilai di belakang desimal ya gitu. Oke, lanjut yang D ya. Yang D 6,42 dikurangi dengan 3,6 ya. 2 ini kan kosong ya, di belakang 6 itu sebetulnya bisa ditulis 0 ya, tapi tidak ada nilai untuk 0 itu, makanya kita tidak dituliskan ya. Jadi 2 dikurangi 0 2 ya, 4 dikurangi 6 tidak bisa, makanya pinjam ke depan 1 ya. Jadi bernilai 14. 14 dikurangi 6 hasilnya 8. Karena yang tadi 6 ini sudah dipinjam sama si 4, otomatis nilainya tinggal 5 ya, karena sudah dipinjam, berarti 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Oke, lanjut ke bagian yang E ya. 7,03 dikurangi 3,425 ya. Hasilnya adalah yang atas kan ini kosong ya, nggak ada nilainya. Nah, berarti 0 dikurangi 5 bisa nggak sih? Tidak bisa ya. Otomatis kita harus pinjam ke depan 1 ya. Jadi nilainya 10 gitu. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Karena yang 3 tadi udah dipinjam sama si 0 yang belakang ini, berarti tinggal sisa 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0 ya. Nah, terus 0 tadi ini udah dipinjam belum? Enggak ya, enggak ada yang pinjam, otomatis nilainya masih 0. 0 dikurangi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya. Otomatis pinjam lagi nih ke 7 1 ya. Jadi 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Yang 7 tadi udah dipinjam sama si 0 ini, tinggal 6. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi 7,03 dikurangi 3,425 hasilnya adalah 3,605 ya. Sekarang yang F ya. Yang F ini 12,3 dikurangi 9,25 ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, otomatis pinjam ke angka 3 ya. Jadi nilainya 10. 10 kurangi 5 5 ya. Nah, karena 3 tadi udah dipinjam, berarti otomatis nilainya tinggal 2. 2 kurangi 2 hasilnya 0. 2 dikurangi 9 tidak bisa ya, makanya pinjam ke si 1 ini ya. Akhirnya jadi 12. 12 dikurangi 9 hasilnya 3 ya. Ingat, komanya harus sejajar ya. Jadi 3,05. Sekarang yang G ya. G ini 10,009 dikurangi dengan 8,02 ya. 9 dikurangi 0 9. 0 dikurangi 2 tidak bisa ya, otomatis pinjam ke depan 1 ya, ke si 0 ini ya. Nah, jadi 10 kurangi 2 8. Nah, karena yang 0 ini tadi 10 poinnya itu dipinjam 1, otomatis tinggal 9 ya. 9 dikurangi 0 9 ya. Nah, si 0 ini dia kan tadi enggak tiba-tiba dia bernilai dong ya, pasti dia juga pinjam ke depan ya, ke 0 ini gitu. Nah, si 0 ini dia tadi dipinjam sama si 0 yang belakang, dia nilainya 10, berarti otomatis tinggal 9 ya. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Nah, yang depan ini, yang 1 ini otomatis dia dipinjam terus dari si 0 yang belakang, jadi dia habis ya gitu. Jadi 10,009 dikurangi 8,02 hasilnya adalah 1,989. Sekarang yang H 12,37 ya dikurangi 4,233 ya. 0 kurangi 3 bisa enggak? Enggak bisa, berarti pinjam ke depan 1 ya, ke angka 7 ya. 13 dikurangi 3 10 dikurangi 3 7 ya. Yang 7 tadi udah dikurangi 1, berarti tinggal 6. 6 kurangi 3 3 kurangi 2 1, komanya sejajar jangan lupa. 2 dikurangi 4 gak bisa, otomatis pinjam ke 1 habis ya. Jadi 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Jadi 12,37 dikurangi 4,233 hasilnya adalah 8,137 ya.
Sekarang yang I ya. 15,06 dikurangi 5,004 ya. 0 dikurangi 4 tidak bisa, otomatis pinjam ke angka 6. Ke angka 6 yaitu 1 ya. Jadi 10 dikurangi 4 6. Yang 6 tadi dia udah dipinjam 1, berarti sisanya tinggal 5. 5 kurangi 0 5 ya. 0 kurangi 0 0. Jangan lupa komanya sejajar. 5 kurangi 5 0, 1 dikurangi 0 1. Nah, 15,06 dikurangi 5,004 hasilnya adalah 10,056 ya. Sekarang yang J, 20,52 dikurangi dengan 10,0052 ya. Nah, 0 ini kan nggak bernilai nih, berarti nilainya 0 dong ya. 0 dikurangi 2 itu nggak bisa ya, otomatis pinjam ke depan 1 ya. Jadi di sini tinggal 9. Nah, 10 dikurangi 2 itu 8. 9 dikurangi 5 4 ya. Nah, yang 2 ini tadi udah dipinjam nih sama yang belakang, tinggal 1. 1 dikurangi 0 1. 5 dikurangi 0 5. Jangan lupa komanya jajar. 0 kurangi 0 0. 2 kurangi 1 1. Jadi 20,52 dikurangi dengan 10,0052 hasilnya adalah 10,5148. Insyaallah ya. Lanjut. Sekarang yang bagian nomor 3 bagian A ya. Ini ada operasi hitung campuran ya. Jadi untuk maksudnya yang campurannya itu adalah dia ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada bilangan desimal ya gitu. Nah, 6/1/4 dikurangi 0,25. Jadi teman-teman, kalau ibu menyuruh mengerjakan bilangan seperti ini, jadi dia tidak dirubah ke desimal ya. Harus sesuai permintaan, sesuai permintaan soal ya. Kalau misalkan dirubahnya ke desimal, ya sudah rubahnya ke desimal. Kalau misalkan disuruhnya ke pecahan campuran, ya sudah rubahnya ke pecahan campuran. Tapi kita di sini harus menyamakan persepsi ya. Jadi tidak beda-beda. Nanti ada yang jawabannya ada yang bilangan desimal ya, ada yang persen gitu kan. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai pecahan biasa ya. Kalau misalkan pecahan biasa itu masih bisa disederhanakan, kita rubah menjadi pecahan campuran ya. Nah, 6/1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 6 kali 4 24 tambah 1 25/4 dikurangi 0,25. Ingat, di belakang koma ada 2 angka, otomatis pembaginya adalah 100 karena nolnya ada 2 gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini udah menjadi pecahan biasa, sama-sama kita kalikan silang ya. Atau boleh per 100 boleh. Ini kan 100 itu adalah kelipatan dari angka 4 ya. Nah, kita kali silang aja nggak apa-apa. 25 kali 100 2500. 25 dikali 4 100 ya. Nah, penyebutnya 4 dikali 100 400. 2500 dikurangi 100 adalah 2400 per 400. Di atas nolnya ada 2, di bawah nolnya 2. Bisa coret-coret ya untuk menyederhanakan. Nah, sekarang 24 dibagi 4 hasilnya 6 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada persentase ya, 65% dikurangi 1/10 ya. Sama dengan, ingat bahwa persentase itu dia akan mutlak nilainya kalau dirubah menjadi pecahan akan per 100 ya. Jadi 65% itu adalah 65/100 dikurangi 1/10 ya. Nah, karena 100 itu adalah kelipatan 10, sebetulnya bisa ya menjadi 100 di bawahnya, tapi nggak apa-apa, kita kali silang dulu ya. 65 dikali 10 650. 1 dikali 100 100. 100 dikali 10 adalah 1000 ya. 650 dikurangi 100 adalah 550 per 1000 ya. Nah, setelah ibu mencari FEB-nya, ternyata FEB-nya itu adalah 50 ya. Nah, berarti 550 dikurangi 50 dibagi 50 dan yang 1000 juga dibagi 50, hasilnya adalah 11/20. Ini sudah paling sederhana. Jadi nggak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, sekarang yang C ya.
Yang C itu adalah pecahan campuran dikurangi dengan bilangan desimal ya. Jadi kita kalikan dulu 3 kali 8 24 tambah 4 28 per 8 dikurangi dengan 12/10. Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka, berarti pembaginya adalah 10 karena nolnya 1 ya. Terus udah gitu kita kali silang deh ya. 28 kali 10 280, 12 dikali 8 96. Penyebutnya adalah 8 dikali 10 80 ya. 280 dikurangi 96 hasilnya adalah 184/80 ya. Nah, 184 itu di bawahnya bisa dibagi dengan 80 ya, yaitu 160. Nah, 160 dibagi 80 adalah 2. Nah, masih sisa dong 184 dikurangi 160, yaitu 24/80. Setelah Ibu mencari FEB-nya, ternyata didapat FEB-nya itu adalah 8. Berarti pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3, 80 dibagi 8 adalah 10. Berarti 3 4/8 dikurangi 1,2 hasilnya adalah 23/10 ya. Oke, sekarang yang D ya. 8,8 dikurangi 3 1/2 hasilnya adalah, karena di sini di belakang koma ada satu angka, berarti 88/10 dikurangi 3 kali 2 6 tambah 1 7/2. Karena ya 10 itu adalah kelipatan dari 2, berarti kita tulis aja penyebutnya 10 ya. 10 bagi 10 1 kali 8 8 88. 10 bagi 2 5 kali 7 35. Nah, sekarang tinggal dikurangi aja pembilangnya. 88 dikurangi 35 hasilnya adalah 53/10. 53/10 ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi pecahan campuran ya. Di bawah angka 53 yang bisa dibagi 10 adalah 50 ya, yang paling mendekati. Nah, 50 dibagi 10 itu hasilnya adalah 5 ya. Nah, 53 dikurangi 50 sisanya adalah 3/10. Berarti 8,8 dikurangi 3 1/2 adalah 53/10 ya. Sekarang yang E ya. Yang itu soalnya adalah 31/4 dikurangi 25%. Nah, yang pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Yang persen juga kita rubah menjadi pecahan biasa ya. 3 dikali 4 12, 12 tambah 1 13/4 dikurangi dengan 25%, yaitu 25/100 ya. Sama dengan nih, kita kali silang ya. 13 kali 100 1300. 25 dikali 4 100. Penyebutnya adalah 4 dikali 100 yaitu 400 ya. Jadi 1300 dikurangi 100 1200/400 sama dengan hasilnya yang nolnya 2 coret kan bisa ya, atas bawah coret, tinggal 12 bagi 4 hasilnya 3 ya. Sekarang lanjut ke F ya, sedikit lagi ya. Nah, 4,5 dikurangi 25/8. Ada bilangan desimal dikurangi dengan pecahan campuran. Ya, kita rubah 4,5 menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 45/10. Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka ya. Berarti dia pembaginya adalah 10 ya. Yang pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 8 16. 16 ditambah 5 adalah 21/8. Setelah itu kita kali silang saja ya. 45 dikali 8 adalah 360. 21 dikali 10 adalah 210. 10 dikali 8 adalah 80. 360 dikurangi 210 adalah 150 bar 80 ya. Nah, udah gitu. Nah, ini bisa disederhanakan. 150 dibagi 80 ya. Di bawah angka 150 yang bisa dibagi 80 adalah 80, karena kan 80 tambah 80 160. Jadi dia terlalu kurang ya, agak kurang sedikit 10 ya. Jadi 80 dibagi 80 hasilnya adalah 1 kan ya.
Nah, berarti yang tadi 150 dikurangi 80 sisanya adalah 70 per 80. Ini 70 per 80 sudah sederhana belum? Belum ya. Dia masih bisa disederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan angka 10. Jadi 70 dibagi 10 hasilnya 7, 80 dibagi 10 hasilnya 8 ya. Nah, sekarang yang G ya. Nah, 75% dikurangi 0,055% dikurangi dengan bilangan desimal ya. 75% itu sama dengan 75 per 100 dikurangi dengan 0,055 itu karena di belakang koma ada 3 angka, teman-teman, berarti dia per 1000, nolnya ada 3 ya. 55 per 1000. Nah, sesudah itu karena 1000 itu adalah kelipatan dari 100, maka udah penyebutnya per 1000. Jadi 1000 dibagi 100 10, 10 dikali 75 750 ya. 1000 dibagi 1 1000 dibagi 1000 1 dikali 55 hasilnya 55. 750 dikurangi 55 adalah 695 per 1000. Ini ibu cari FEB-nya dapat nilainya adalah 5 ya. Nah, 695 per 1000 itu kalau dibagi 5 masing-masing antara pembilang dan penyebut, hasilnya adalah 139 per 200 ya. Oke, sekarang yang H. Yang H itu pecahan campuran dikurangi bilangan desimal ya. Kita rubah masing-masing ke pecahan biasa, yaitu 4 kali 8 32 tambah 1 33 per 8 dikurangi dengan 2,375 dirubah menjadi pecahan biasa karena di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000 ya. Setelah itu kita kali silang saja. 33 kali 1000 2375 dikali dengan 8 adalah 19.000 ya. Nah, penyebutnya 8 dikali 1000 8.000. Udah gitu tinggal kurangin aja pembilangnya. 33.000 dikurangi 19.000 hasilnya 14.000 per 8.000. Lihat 0 di atas ada 3, di bawah ada 3 ya. Udah, untuk menyederhanakan kita coret atas 3, bawah 3 ya. Berarti tinggal 14 per 8. Di bawah angka 14 yang bisa dibagi 8 adalah 8, hasilnya 1. Nah, 14 dikurangi 8 hasilnya adalah 6 per 8. Nah, karena 6 per 8 itu masih belum sederhana, kita cari pembagi masing-masing yang sama untuk pembilang dan penyebut. Kita dapat angka 2, 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4 ya. Berarti untuk 41 per 8 dikurangi 2,375 hasilnya adalah 13 per 4 ya. Tinggal 2 soal lagi ya. Untuk yang I itu adalah 57 per 8 dikurangi 15% ya. Nah, yang pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 57 per 8 menjadi 5 kali 8 40, 40 tambah 7 47 per 8. 15% dirubah menjadi pecahan biasa adalah 15 per 100 ya. Nah, sekarang kita kali silang. 47 dikali 100 4700 dikurangi dengan 15 dikali 8 yaitu 120 ya. 8 dikali 100 800 ya. Nah, terus sekarang pembilangnya tinggal dikurangi aja. 4700 dikurangi 120 yaitu 4580 dibagi dengan 800 ya. Nah, di 4580 itu dia bukan kelipatan dari 8000, tapi di bawah angka 4580 dia ada kelipatan 800 yaitu angka 4000 ya. 4000 dibagi 800 hasilnya adalah 5. Nah, sisanya 4580 dikurangi 4000 adalah 580 ya. Penyebutnya 800. Nah, yang 580 per 800 dia belum sederhana. Setelah ibu mencari FEB-nya, ternyata FEB-nya adalah 2 ya. Nah, 580 dibagi 2 hasilnya adalah ini kita nolnya coret dulu ya. Nolnya kita coret dulu karena di atas ada 1 yang dicoret, berarti di bawah juga yang dicoret adalah 1 ya nolnya. Nah, 58 bagi 2 hasilnya 29, 80 bagi 2 hasilnya 40.
Berarti 57/8 dikurangi 15% adalah 5, 29/40 ya. Nah, selanjutnya terakhir yang J ya, ini bilangan desimal dikurangi dengan persen ya. Nah, sama dengan yang bilangan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa dan di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100 ya. Nah, 955/100 dikurangi dengan 120% ya, berarti 120/100 ya. Karena sama nih penyebutnya, enak tinggal dikurangin aja langsung. 955 dikurangi 120 hasilnya adalah 835/100 ya, sama dengan nih 830. Nah, kenapa 835 itu dia bukan kelipatan dari 100, tapi di bawah 835 ada kelipatan 100 yaitu 800 bagi 100 itu 8 ya. Berarti 835 dikurangi 800 sisanya adalah 35 ya, penyebutnya tetap 100. Nah, di sini untuk pecahan 35/100 dia masih bisa kecil ya, atau masih bisa disederhanakan, yaitu kalau kita mencari FEB-nya hasilnya adalah 5. Oke, berarti 35 bagi 5 hasilnya 7, 100 dibagi 5 hasilnya 20, didapat 9,55 dikurangi 120% hasilnya adalah 87/20 ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, Ibu sudah menjelaskan untuk latihan kedua. Nanti Ibu akan jelaskan semuanya insya Allah agar kalian paham ya. Jadi kalian bisa menyamakan jawabannya di rumah ya dengan jawaban kalian yang sudah Ibu kerjakan ya. Biar jika ada kesalahan nanti kalian perbaiki sendiri ya, karena sekarang kan tidak di sekolah ya, jadi tidak bisa Ibu bimbing di sekolah. Makanya kalian harus lebih mandiri untuk memperbaiki jawaban kalian agar kalian bisa menambah bisa melihat cara yang benar dan yang salah, jadi bisa membedakan gitu ya, membedakan sendiri, karena ini untuk kalian juga ya. Nah, oke, dari Ibu dicukupkan sekian. Semoga ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang sudah Ibu sampaikan mendapat ridho dari Allah dan keberkahan untuk kita semua. Oke, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.